Hukum Perusahaan MAIS oleh Grup 4. Hukum perusahaan hingga saat ini masih bergandengan dengan hukum perdata atau hukum dagang. Istilah dan pengertian hukum perusahaan juga belum bisa ditemukan dalam KUHD sama seperti istilah perusahaan. Hal ini dikarenakan istilah perusahaan dan hukum perusahaan selalu berkembang dengan sendirinya sejalan dengan yang terjadi dalam dunia usaha atau perusahaan. Hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yakni bentuk usaha dan jenis usaha. Dapat disimpulkan bahwa hukum perusahaan merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk dan jenis usaha. Perusahaan lahir dari istilah hukum dagang. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa pasal dalam buku 1 KUHD dicabut dan menyebabkan istilah perdagangan dan perniagaan tidak lagi dapat mewakili kepentingan kaum pedagang. Sesuatu dapat dikatakan perusahaan jika pertama, ia merupakan bentuk usaha, dan kedua, diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha baik dalam bentuk hukum atau bukan hukum. Yang ketiga, memiliki kegiatan tetap dan terus-menerus. Yang empat, memperniagakan barang atau mengadakan perjanjian. Yang kelima, membuat perhitungan tentang laba rugi, dan yang keenam, bertujuan memperoleh laba. Lalu, ada apa aja sih bentuk usaha dan jenis perusahaan? Nah, yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan jenis ini merupakan jenis perusahaan yang paling sederhana di mana asetnya hanya dimiliki oleh satu orang. Sederhananya sih, siapapun bisa mulai bisnis atau kepemilikan tunggal ini. Selanjutnya ada persekutuan perdata. Dalam persekutuan perdata, perusahaan biasanya melakukan pekerjaan yang sama dan didirikan oleh dua atau lebih mitra yang ingin bekerja sama dengan nama yang sama. Dalam pasal 1616 KUH Perdata, persekutuan perdata dinyatakan sebagai sesuatu perjanjian yang menjanjikan bahwa dua pihak atau lebih akan membagi keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada persekutuan firma. Persekutuan firma hampir sama dengan persekutuan perdata. Yang membedakan adalah bentuknya yang lebih khusus, yakni persekutuan firma didirikan oleh dua orang atau lebih yang menggunakan nama bersama untuk menjalankan perusahaan dengan tanggung jawab masing-masing pemilik atau sekutu ditentukan berdasarkan tanggung rentang. Nah, setelah itu ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer dapat dikatakan sebagai pengembangan dari persekutuan firma. Namun, terdapat sekutu pasif yang hanya menanamkan modal, sedangkan sekutu yang ikut menjalankan perusahaan disebut sebagai sekutu aktif. Yang terakhir, ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan sebuah badan hukum yang menjalankan usaha dan permodalannya terdiri atas saham-saham yang dipegang oleh para pemiliknya. Dengan demikian, besar atau ukuran kepemilikan PT diketahui berdasarkan jumlah saham yang ia miliki dibandingkan dengan total nilai saham secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang MAIS nih. MAIS itu apa sih? MAIS adalah singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Nah, MAIS ini salah satu jenis kegiatan dalam industri pariwisata yang dilakukan secara cermat oleh sekelompok orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelenggarakan kegiatan tersebut. Terus perusahaan MAIS itu yang gimana sih? Nah, perusahaan MAIS itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa dalam bidang meeting, insentif, convention, dan exhibition. Nah, tahu nggak sih kalau ternyata multiplier efek dari industri MAIS itu luas banget loh. MAIS juga menciptakan banyak lapangan kerja sehingga dapat memutarkan banyak roda industri. Terus apa aja sih contoh perusahaan MAIS? Nah, sebenarnya perusahaan MAIS itu luas banget. Contohnya ada Professional Exhibition Organizer atau PEO, terus ada Professional Conference Organizer atau PCO, ada stand kontraktor, freight forwarder, supplier, event organizer, dan masih banyak lagi. Nah, dari pembahasan-pembahasan sebelumnya bisa kita simpulin nih bahwa hukum perusahaan MAIS adalah hukum yang melindungi perusahaan penyedia jasa MAIS. Perizinan pembangunan perusahaan MAIS juga merupakan salah satu bagian dari hukum MAIS dan sangat penting loh. Dalam menjalankan perusahaan MAIS, setidaknya perusahaan tersebut harus memiliki TDUP MAIS. Apa sih TDUP MAIS? TDUP MAIS adalah izin tanda daftar usaha perusahaan MAIS. Kenapa sih hal itu penting?
karena dalam dunia MICE terdapat kegiatan bidding atau lelang event. Nah, untuk memenangkan hal tersebut, tentu izin ini sangat diperlukan dan menjadi hal yang utama. Segitu dulu nih pembahasan dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.